budaya kita yang seharusnya sudah berubah menjadi negara maritim, bangsa maritim, masih berpikir secara pola agraris. Sehingga terkesan aneh nih. Ketika kita bicara Great Wall atau tembok besar sepanjang utara Jawa, kita jangan hitung mati bahwa akan ada tembok besar yang benar-benar akan membatasi laut dengan daratan. Enggak seperti itu konsepnya. Konsep yang sedang dicanangkan oleh pemerintah adalah gimana caranya keseimbangan itu tercipta, lingkungan hidupnya tetap terjaga, dan juga masyarakat bisa dilindungi. Oke, teman-teman Siasat Channel, jumpa lagi di Ruang Siasat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang sudah pernah ke sini, tapi ini pembahasannya sungguh sangat berbeda dan tetap fokus pada persoalan maritim kita. Bang Kapten Marcelus Jayawibawa. Siapa Bang? Selamat datang kembali di Ruang Siasat. Iya Pak Bangku. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Sayang, terima kasih sama Siasat Bang. Iya. Bang, kayaknya beberapa hari yang lalu saya baca di media online, Abang menulis pentingnya pembangunan tanggul laut di pantai utara Jawa. Atau di pantai-pantai Indonesia lah. Dan isu itu juga disampaikan oleh Presiden Prabowo di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat itu. Gimana Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya permukaan laut kita setiap tahun itu naik 5 cm. Ataupun daratan kita turun 5 cm kurang lebih begitu ya. Dan setelah itu pemerintah juga membentuk satu badan khusus. Namanya Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa, BOPPJ ya. BOPPJ, di mana artinya pemerintah ini akan sangat fokus kepada pembangunan tanggul laut ini. Kalau aku lihat di beberapa data ada 500 km dari Banten hingga Gresik akan dibangun tanggul laut itu. Apa sih Bang sebenarnya tujuan pemerintah ini menurut Abang yang Abang lihat ini dari program ini? Iya. Kalau kita melihat Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang berkuasa, Bapak Prabowo Subianto, itu seorang yang visioner kalau saya lihat. Lalu seorang yang memiliki misi, dan ketika sudah memiliki visi dan misi, memegang teguh kepada visi misinya. Saya coba untuk menurunkan apa yang menjadi visi misi besar Presiden Prabowo menjadi konsep visi misi dalam hal kemaritiman. Karenanya ketika saya mencoba menjabarkan dalam aspek kemaritiman, tentu ada berbagai aspek yang saya kaji. Termasuk dalam hal ini adalah pentingnya keberadaan tanggul laut bagi pantai utara Jawa. Sebagaimana yang kita pahami dan ketahui, Jawa ini adalah salah satu pulau di Indonesia yang paling besar populasinya. Bahkan 60-70% di Jawa. Penduduk Indonesia tuh berkegiatan di Jawa. Jadi kita bisa tahu bahwa ini pulau sangat-sangat berharga lah bagi bangsa Indonesia. Lalu kita kecilkan kembali DKI Jakarta. Dalam 1 tahun itu laju penurunan permukaan tanahnya itu termasuk yang paling besar sedunia. Jakarta Bang. Berapa senti kira-kira Bang itu? 25-30 senti Bang. Ya Allah. Iya. Tadi kan Bang Ai mengatakan 5 ya. Ini berdasarkan pidato Presiden ya. Betul. Ternyata khusus Jakarta itu 25-30 senti tiap tahun. Makanya kalau kita melihat waktu zamannya gubernur-gubernur sebelumnya itu mencoba membangun tanggul di utara Jakarta. Maka pada saat itu mungkin tanggulnya hanya selisih 1 meteran dari rumah penduduk. Tapi kalau Bang Aib datang ke Ancol sekarang ini, ke daerah-daerah dekat Dufan ataupun Pantai Mutiara, itu beda antara tanggul dengan daratan tempat masyarakat itu tinggal, itu udah hampir 2-3 meter. Jauhnya, tinggian tanggul berarti. Tinggian tanggul. Dan tanggul itu sudah sama rata dengan
permukaan air laut. Iya bang. Ya Allah. Berarti kalau kita asumsikan atau bayangkan ketika tanggul ini yang sifatnya hanya sementara jebol, rumah masyarakat di pesisir utara Jakarta pasti akan rata dengan permukaan air laut. Dan kedalamannya bisa mencapai 1 sampai 3 meter bang. 1 dan 3 sampai 3 meter itu apa? Kalau kita simulasikan itu udah nggak bisa ditinggali oleh masyarakat. Iya. Dalam riset saya bang, di utara Jawa aja masyarakat yang menempati landed house dan itu merupakan milik mereka sendiri itu sekitar 500.000 rumah. Artinya SHM lah ya. SHM. Kita anggap aja lah satu rumah murah-murahnya 200 juta, tinggal dikali 500.000, ada berapa triliun di situ? Iya. Mungkin sekitar 100-an. Baru ada sekitar 500-an apartemen dan hotel yang ada di Jakarta. Dalam setahun, pemerintah DKI Jakarta tuh membangun Jakarta Utara 20, 30, 50 triliunan anggarannya untuk membangun. Khusus ya kan dibagi. Dibagi rata anggaran Jakarta untuk pembangunan kan lebih dari 100 triliun. Berarti khusus daerah Jakarta Utara itu 20 sampai 30 triliun. Dibandingkan dengan niatan pemerintah dengan anggaran yang hanya 1.300 triliun dibandingkan dengan aset pemerintah Jakarta yang ada di sebelah Jakarta di Jakarta Utara, dan di situ ada penduduk yang tinggal di situ, berarti aset penduduk, dan sebentar lagi bisa dibayangkan dia akan tenggelam karena memang tanggulnya sudah mulai jebol. Nggak bisa dibandingkan bang. Itu di Jakarta Utara udah lebih dari 1.300 triliun nilai asetnya. Jadi kalau menurut saya ketika kita bicara anggaran pemerintah yang merupakan anggaran multi years diversuskan dengan potensi kerusakan yang akan jauh lebih besar daripadanya, itu harusnya sesuatu yang tidak perlu dipikir panjang lagi. Kita harus support apa yang menjadi pemikiran Pak Prabowo, kita harus aktualisasi dan jadikan segera. Karena memang sudah tidak bisa menunggu. Masyarakat saat ini di Pantai Mutiara, di Kelapa Gading, di wilayah-wilayah Jakarta Utara, ketika membaca tulisan saya, jawaban mereka adalah kami support bang. Ini sangat bagus karena ini yang kami tunggu tulisannya. Jawaban mereka seperti itu. Nah bang, kalau memang sepenting itu pembangunan pantai utara Jawa, ya, lalu sorry bang, kalau memang harus saya bandingkan ya misalnya dengan apa yang biasa dilakukan persoalan pelestarian lingkungan ya, dengan penanaman mangrove kah, dengan konservasi wilayah pesisir kah, atau misalnya dengan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan mencolok ataupun nilai lebih dari pembangunan tanggul laut daripada program-program yang tadi saya sebutkan itu? Iya bang Ep. Saya nggak mau mengatakan bahwa ini terlalu dikonfrontirkan. Oke. Harusnya ini sesuatu yang bisa berjalan bersama kok. Kalau misalnya tanggul ini nggak dibangun, kita nggak punya daratan, hilang tuh daratan sebelah utara Jawa. Apa pandangan para ahli lingkungan ataupun pencinta lingkungan hidup segala macam? Saya sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini sesuatu yang berbeda, bang. Ketika kita bicara Great Wall atau tembok besar sepanjang utara Jawa, kita jangan hitung mati bahwa akan ada tembok besar yang benar-benar akan membatasi laut dengan daratan. Enggak seperti itu konsepnya. Konsep yang sedang canangkan oleh pemerintah adalah gimana caranya keseimbangan tercipta, lingkungan hidupnya tetap terjaga, dan juga masyarakat bisa dilindungi. Jadi misalnya contoh kita melakukan penanaman mangrove, apa sih tujuannya? Supaya nggak ada abrasi kan bang ya, supaya daratan ini nggak hilang. Tujuannya ke situ. Nah ini hampir sama, cuman diskalakan lebih besar lagi. Memang ada beberapa area yang akan dibangunkan tembok besar yang memang besar ya, tapi sebagian juga akan berupa pelestarian lingkungan dengan penanaman mangrove yang luar biasa. Di utara Jawa Tengah misalnya, berapa banyak wilayah pesisir yang memang milik masyarakat yang sudah tenggelam. Di Indramayu juga. Di Indramayu, di Jepara, di banyak sekali. Di Pati saya udah perhatikan juga. Bekasi habis. Bekasi sebelah utara ya bang ya. Nah kalau kita perhatikan ketika masyarakat berlomba-lomba untuk menanam mangrove kan tujuannya itu. Bagus. Nah ini dibantu oleh pemerintah dengan anggaran. Ya saya melihatnya gini bang Ayep ya. Ketika hal ini terjadi akan tercipta banyak sekali daratan ya, daratan-daratan baru itu. Karenanya disinilah sebetulnya ruang gerak yang bisa kita istilahnya kelola agar kita bisa mengundang investor
investor untuk masuk dan membantu penyediaan pendanaannya, karena kita sama tahu yang dikhawatirkan masyarakat pasti apakah ini akan berdampak, maksudnya anggarannya menggunakan APBN. Enggak, kalau konsepnya dikelola dengan baik akan tercipta begitu banyak lahan yang lahan baru yang akan bisa menggerakkan perekonomian. Saya yakin investor akan berlomba-lomba untuk bisa mengeluarkan biaya untuk bisa membantu program pemerintah ini terkait dengan penyediaan pembangunan Great Wall. Oke. Itu jelas ya, tapi kan begini Bang, 500 km itu bukan jarak yang pendek ataupun pembangunan yang kecil lah. Kalau Abang tadi sempat bilang sekitar 1.300 triliun, 500 km melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kabupaten, kota, provinsi yang dari perspektif teknis deh. Menurut Abang nih tantangan apa terbesarnya yang tantangan terbesar dalam pembangunan Great Wall ataupun Giant Sea Wall ini? Apa sebenarnya tantangan yang menurut Abang? Ya, tantangan terbesar menurut saya sih budaya kita ya. Budaya kita yang seharusnya sudah berubah menjadi negara maritim, bangsa maritim, masih berpikir secara pola agraris. Sehingga terkesan aneh nih. Jadi ada sedikit banyak resistensi yang akan muncul di situ. Pemikiran lingkungan akan hancur segala macam. Ketika itu yang dikedepankan dibandingkan asas manfaat yang kita bisa sebetulnya dapatkan, ya akan muncul penolakan. Penolakan inilah yang sebetulnya hambatan paling besar. Kalau soal teknologi, kalau soal kreativitas bangsa, kalau soal kemampuan, saya sangat yakin bangsa Indonesia mampu. Hanya memang kita harus sedikit belajar dari negara-negara lain yang memang sudah mengelola hal serupa. Seperti Belanda itu udah ratusan tahun. Sudah dari tahun 1800-an mereka melakukan hal tersebut, melakukan manipulasi. Kalau misalnya hal itu tidak dilakukan sedari tahun 1800 itu sampai di saat itu juga Belanda sudah tenggelam. Nah, bahaya ini sudah terjadi di Jakarta, di wilayah Jakarta dan sebagian kota-kota di pesisir utara Jawa. Dan izin Bang, tadi 1.300 triliun. Saya sudah versuskan untuk wilayah Jakarta Utara aja nilainya sudah jauh lebih tinggi aset yang ada di Jakarta Utara yang akan hilang ketika terjadi banjir lah. Tanggul laut jebol. Lalu yang saya amati juga ini kan program sebetulnya bukan program 1 tahun. Multi years. Berapa tahun ya kira-kira waktu itu? 20 sampai 30 tahun ya. Dan kalau saya ketika kita bicara 20 atau 30 tahun, saya minta dengan segala kerendahan hati saya agar program ini jangan dikejar sampai dengan 20-30 tahun. Kita akan kehilangan banyak momentum. Ya kalau bisa menurut saya program ini 5 sampai 10 tahun aja sudah harus selesai. Kepanjangan Bang ya. Kepanjangan karena momentumnya ini nggak bisa menunggu. Menciptakan lahan yang baru supaya masyarakat bisa lebih tertata, lebih terdistribusi, lalu juga ruang berkegiatan, menciptakan ketahanan pangan dan lain sebagainya itu bisa lebih terukur lah dengan terciptanya daratan baru. Ini kan menarik nih Bang. GSW ini berapa meter ya tingginya Bang kira-kira dari permukaan laut itu? Tergantung kedalaman laut yang ada di tempatnya ya. Kalau di utara Jawa saya hitung rata-rata itu sekitar 3-4 lebih Bang, ada 15-10 meter. Oh iya, karena maksudnya kalau kita hitung matematika misalnya, ketika penurunan di Jakarta kan 15 sampai 20 30 cm per tahun, artinya 1 meter itu hanya akan dicapai bertahan selama 4 tahun 4-5 tahun langsung lewat lagi. Makanya coba diperhatikan betonisasi atau pembangunan tembok sementara yang di utara Jawa di Jakarta ini itu kan dilakukan baru beberapa tahun lalu, tiba-tiba udah penuh ya. Iya, airnya sudah sampai 3 meteran di atas permukaan tanah warga. Itu kan karena akumulatif tadi yang 5 sentian per tahun penambahan air lautnya ketinggian ditambahkan dengan penurunan yang 25 sampai 30 cm per tahun khusus buat Jakarta Utara. Khusus buat Jakarta. Kalau daerah lain yang 5 cm masih bisa lah kita berpikir panjang tahun ya kan. Masih kita bisa bilang bahwa udahlah tanam mangrove aja. Nah, untuk area-area itu oke lah, nggak masalah. Tapi untuk Jakarta yang penurunannya 15 sampai 30 meter dibangun tanggul 4 meter, tetap kita akan tenggelam. Ya. Terbukti saat ini coba diperhatikan ya Bang Aib. Kalau misalnya Bang Aib tuh sekarang datang ke area pantai Marina ataupun mungkin Dufan sekalipun, itu Dufan
tutup buka itu gara-gara bukan karena jam buka tutup Bang, tapi karena air laut masuk. Iya. Dufan sudah masuk robnya ya? Sudah masuk. Ya Allah, pantes Pemprov DKI berjuang keras ini ya. Ya coba bayangkan Dufan kita bangun dengan aset berapa triliun, saya rasa lebih dari 2-3 triliun hanya untuk Dufan saja. Saya kira ini soal dampak ekonomi dari pembangunan Giant Seawall ini harus ada yang menulis secara rigid ini Bang. Siap, ini tantangan buat saya nih kayaknya Bang. Siap, saya akan melakukan, saya akan melaksanakan. Karena kan tadi kalau jumlah rumah hunian 500 ribu, hotel sekitar 500-an. Kalau kita hitung orang satu rumah 2 orang penghuni hotel rata-rata misalnya setengahnya full, artinya akan berapa juta orang yang kemudian kena kan. Hotel apartemen itu nggak mungkin harganya cuman 10-20 miliar Bang. Hotel apartemen saya perkirakan 200-300 miliar. Tinggal dikali 400-500 bangunan udah berapa potensi yang akan hilang dalam waktu sekejap itu ketika banjirop itu ini. Dan prediksi saya bukan cuma sampai di Jakarta Utara, Monas pun akan tenggelam itu. Monas itu akan tenggelam sekitar 20-30 cm kalau misalnya memang jebol dan lagi pasang ya. Kayak bulan-bulan ini kan lagi jebol nih biasanya saat apa sih istilahnya tuh? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan air laut lagi pasang. Nah, ini kan kalau kita bicara GSW. Bicara tanggul, bicara tembok, artinya akan ada masyarakat yang harus direlokasi. Akan ada sorry Bang, maksudnya kita bicara kemarin lah tanggul laut yang di Tangerang itu kan apa sih, pagar laut kalau itu kan. Pagar laut di Tangerang itu kan bagaimana kita melihat nelayan yang katanya harus berputar jauh sedemikian rupa misalnya sampai istilahnya overcost dia dalam ketika menangkap ikan. Abang melihat dengan akan dibangunnya Giant Seawall ini, potensi itu akan terjadi lagi atau tidak Bang? Siap Bang Ayib. Yang pertama, kita harus memahami bahwa dalam pandangan saya, bagi masyarakat yang tidak berkegiatan di pesisir atau menjadi nelayan dan sebagainya, konsepnya bukan relokasi. Mereka akan tetap ada di situ. Mereka bisa tetap berkegiatan tanpa merasa terganggu sama sekali. Karena memang nggak akan ada dampak. Efeknya hanya membuat tidak akan banjir. Justru jauh lebih bagus ya. Nah, yang kita bicarakan nih, berapa banyak nelayan sih di pantai utara Jawa yang 500 km itu. Nah, disinilah sebetulnya PR kita bersama Bang. Ini udah urgent sekali. Sudah sangat ditunggu dan secepatnya harus dibangun karena memang ketinggian air laut, penurunan tanah ini nggak mau menunggu. Mereka setiap tahun terus. Nah, karenanya menurut saya yang harus dilakukan adalah edukasi, advokasi serta pendampingan. Kenapa saya katakan seperti itu? Edukasi bahwa ketika terjadi atau pembangunan Great Wall ini, yang akan dilakukan adalah relokasi tempat kamu tetap akan di pinggir pantai atau kamu memutuskan di situ tapi pekerjaan kamu kita ubah sedikit. Nah, ketika sudah dipindahkan ke pinggir pantai lagi, mereka akan mendapatkan misalnya tambahan kapal baru. Lalu ada dermaga yang lebih proper buat mereka. Nah, edukasi ini ketika dilakukan para penduduk yang ada di pesisir ini cenderung akan menerima. Kenapa? Karena yang mereka tunggu memang hal seperti itu. Ketika contoh ternyata saat ini mereka hanya mampu menangkap ikan 1-2 ton dalam sehari. Ketika kapal ikannya diperbarui dan diperbesar, ternyata mereka dapat menangkap ikan dengan lebih baik. Ketika Great Seawall itu dilakukan, ternyata pemerintah mendorong untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan langsung di pinggir pantainya. Hal-hal tersebut yang harusnya kita kembangkan pemikiran-pemikirannya sehingga banyaknya masyarakat yang akan dilakukan perubahan lokasi maupun tempat mereka bekerja, itu mereka hanya akan mendapatkan keuntungan daripada kegiatan ini. Jadi SPBU-nya akan semakin dekat, tempat nangkap ikannya juga akan semakin dekat, lalu juga fasilitas akan dibiayai.
Mas Ayub kan tahu nih KKP sebentar lagi akan membangun kurang lebih di 2026 setahu saya 1.000 kampung nelayan loh, 1.100 seluruh Indonesia. Nah ini kalau disinergikan tentu cakep banget Bang. Dengan Giant Seawall ini Giant Seawall, kita kampung lainnya udah pas mepet di Giant Seawall. Berapa misalnya tanah mereka saat ini di kampungnya? 1 hektar ya, udah tawarin 1 hektar atau 1,5 hektar clear. Nah, bagi mereka menguntungkan, bagi pemerintah juga nggak ada kasus lagi karena penolakannya pasti akan minim sekali. Dan yang harus dilakukan adalah satu kampung itu yang dipindahkan, mirip dengan transmigrasi, cuman bedanya lebih diperhatikan dan memang transmigrasinya sifatnya lebih lokal. Saya rasa kalau misalnya pendekatannya ke arah situ, masyarakat cenderung akan menerima advokasi. Nah, ketika kita bicara mengenai tembok JSW, tembok Great Sea Walls, maka kita harus berpikir bahwa sebentar lagi akan ada daratan-daratan yang sebelumnya kebanjiran dan sekarang ini sudah di bawah permukaan air laut akan muncul lagi. Nah, advokasi ini yang harus bisa diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa, oh iya berarti saya masih bisa tinggal di tempat atau kampung-kampung yang sekarang ini dulunya tempat kecilnya mereka udah mereka hindari karena udah tenggelam, kami bisa kembali lagi ke sana. Nah, ketika itu terjadi tentu penerimaan dari masyarakat semakin besar lagi. Kesempatan atau oportunis yang mereka dapatkan itu ada di depan mata mereka. Kampung mereka yang sebelumnya sudah tenggelam akan muncul lagi. Dan ketika itu terjadi, masyarakat akan berterima kasih saya yakin kepada pemerintah. Hanya saja yang harus kita edukasi kepada mereka adalah bahwa pemerintah akan segera melakukannya. Karenanya ketika masyarakat yang sekarang ini kebanjiran kebanyakan kan jual cepat, SHM, dijual murah. Nah itu yang dihindari karena sebentar lagi rumah kamu nggak akan kebanjiran, nggak akan tenggelam. Ini ke tanah-tanah itu akan kembali lah. Akan kembali dan harganya pasti akan meningkat karena itu akan menjadi pusat-pusat kota baru. Tapi Bang gini, itu 500 km kan tidak kalau bahasa di sawah itu tidak satu hamparan 500 gitu kan. Tidak lurus sepanjang itu 500 tapi pasti di dermaga-dermaga ataupun di pelabuhan-pelabuhan tertentu akan tetap dibuka kan. Itu nggak berpotensi menambah ataupun memicu banjir di wilayah-wilayah tersebut Bang kalau kemudian seperti itu. Bisa nggak? Kalau kita meletakkan dasar berpikir seperti itu secara simpel ya bisa-bisa saja. Tapi kalau kita melihat kepada success story dari berbagai negara yang melakukannya, Belanda nggak ada tuh. Malah dia mencegah banjir, malah dia menciptakan potensi bisnis. Nah karenanya memang kajian yang harus dilakukan. Jangan sampai kita melakukan membuat Giant Sea Walls atau proyek yang mercusuar seperti ini, tapi kita hanya bersifatnya memindahkan banjir ya enggak. Saya yakin bangsa Indonesia pemikir-pemikirnya maupun insinyur-insinyurnya mereka pasti inilah aman lah ya. Aman. Ini kan yang perlu diyakinkan kepada masyarakat, terutama masyarakat di pesisir kan yang berprofesi nelayan. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Marcel bahwasannya akan ada kompensasi, akan ada sosialisasi, akan ada advokasi kepada mereka agar mereka bisa berpendapatan lebih. Kan gitu yang biasanya nelayan-nelayan tradisional. SPBU akan semakin SPBUN ya istilahnya SPBUN akan semakin dekat, bisa jadi akan ada kapal-kapal yang kemudian akan memberikan bantuan. Nah, karena Abang beberapa kali memberikan contoh dengan Belanda secara geografis, secara geologi lah kalau mungkin ini bahasa yang tepat secara geografis ya. Secara geografis cocok memang apa yang kemudian kita harus tiru dari Belanda itu. Kita harus menciptakan. Karena kan beda kan kita Belanda dengan kita dengan sana secara geografis alamnya beda. Mereka lebih ekstrim. Maksudnya ketika kita bicara pasang surut di Indonesia itu hanya sekitar 1, 2, 3 meter dan maksimum. Tapi kalau di utara atau selatan bumi yang jauh dari ekuator itu pasangnya bisa 9 meter, 10 meter Mas. Setiap musim pasang? Setiap musim pasang 9-10 meter tuh udah angka yang standar. Saya pelaut 18 tahun 20 tahun ya. Jadi saya tahu persis betapa di daerah utara maupun selatan di atas lintang 30 derajat itu ya pasangnya itu memang jauh lebih ekstrim dibandingkan dengan wilayah-wilayah ekuator ini sendiri. Jadi karenanya menurut saya sih
kita harus menciptakan konstruksi sebagaimana dengan kearifan kita sendiri. Tapi tetap kita harus belajar dari orang-orang ataupun negara-negara yang memang sudah berhasil melakukannya. Itu nggak sesuatu yang normal terjadi. Jadi memang secara geografis Indonesia ini lebih diuntungkan ketika membangun Giant Wall ya? Harusnya, karena tidak se-ekstrem mereka. Kita masih ingat lagunya Kus Plus. Bukan lautan, tetapi kolam susu. Nah itulah Bang. Iya. Republik ini ya memang Indonesia ini harus kita cintai. Tinggal kitanya yang harus bisa punya semangat untuk bisa memaksimalkan. Nah gini Bang. 20-30 tahun kan kalau kita baca di media kan pembangunan Giant Wall, walaupun Abang tadi menyarankan ataupun mengusulkan 5 sampai 10 tahun lah, karena penurunan permukaan tanah ini nggak bisa menunggu. Nggak bisa menunggu. Kalau memang kegiatan pembangunan Giant Wall ini gagal Bang, terburuknya lah, atau tidak bisa dilanjutkan. Atau misal begini deh, karena banyak sekali yang bilang pemerintah ini kalau presidennya hari ini A, maka proyek itu akan selesai. Tapi kalau ganti presiden, maka proyek ini bisa jadi nggak selesai. Yeah. Contohnya banyak lah kira-kira kan begitu. Contohnya banyak. Betul. Hari ini misalnya Pak Prabowo berpikir bagaimana agar masyarakat nelayan di pesisir yang pemilik tanah di pesisir itu tidak hilang tanahnya, selamat nyawanya, tidak kebanjiran rob setiap bulan purnama misalnya. Kan begitu hari ini berpikir. Terburuknya adalah nggak tahu ya tapi aku berpikir Pak Prabowo ini 2 periode gitu loh. Iya. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin itu ya. Aku berpikir Pak Prabowo ini 2 periode, 2034. Kalau presiden di 2034 Bang tidak mau melanjutkan GSW ini, apa hal terburuk menurut Abang? Ya, paling buruk adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia terutama wilayah pesisir. Ya mungkin orang-orang seumuran saya atau sedikit di bawah atau lebih muda dari saya itu selalu berpikir bahwa Indonesia ini negara agraris Bang. Karenanya pola pikirnya pasti mindsetnya itu agraris. Selalu akan seperti itu. Tapi secara de facto faktanya dan de jure secara hukumnya saat ini Indonesia negara maritim. Saat ini. Jadi ketika kita sebagai negara maritim yang sebetulnya 2/3 wilayahnya adalah lautan dan tiba-tiba kita malah dengan sengaja karena kesadaran sendiri malah menghilangkan jumlah daratan yang lebih kecil ini. Iya. Itu kerugian yang luar biasa sih Bang. Nelayannya ataupun orang-orang di pesisirnya akan kehilangan tempat tinggal. Tanahnya secara permanen gak akan bisa ditempati lagi. Pembangunan yang kita lakukan sudah hampir 100 tahun ini akan hilang begitu saja. Bisa dibayangkan dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang salah satu pembangunan paling utama ya di Jakarta. Iya. Dan kalau tadi saya ngitung misalnya setahun itu 20 triliun segala macam dan sebetulnya kan nilainya kurang lebih sama sebenarnya. Udah berapa tahun kita merdeka? 100 dikali 20 triliun udah berapa? Iya. Nilai itulah yang akan hilang. Secara ekonomis Bang ya. Secara ekonomis keluarga nggak bisa lagi berkunjung atau mengunjungi kampung halamannya karena kampung halamannya udah jadi lautan. Saat ini sudah ada kejadian-kejadian itu dan inilah kenapa saya kencang ngingetin karena kenapa? Karena saya orang maritim Bang. Saya nggak mau ngelihat lagi daratan kita tenggelam oleh lautan. Kita harus bisa bersahabat dengan lautnya. Kita harus bisa menggunakan daya pikir kita yang luar biasa ini untuk bisa mempertahankan wilayah daratan kita. Kalau bisa ditambah. Tadi saya sudah sedikit cerita bahwa negara-negaraan berlomba untuk bisa menciptakan daratan baru. Dan kita selalu menggaungkan di aspek perjuangan kita, 1 jengkal aja tanah kita direbut orang, nyawa saya taruhannya. Benar nggak Bang? Benar kan? Kita kan mempertahankan. Ini kan sejengkalnya nggak direbut orang Bang, tapi direbut laut. Ini bukan cuma 1 jengkal. Ini jutaan hektar akan hilang ketika kita tidak melaksanakan ini secepatnya Bang. Jutaan hektar. Abang bayangin Jakarta itu udah berapa?
lalu sepanjang pantai utara Jawa itu berapa? Kalau saya hitung ya jutaan hektar akan hilang begitu kita nggak mau memfokuskan ini benar-benar secara tepat menurut saya. Jutaan hektar tanah akan hilang, ribuan orang akan kehilangan tempat tinggal. Bukan ribuan ya Bang, jutaan orang juga akan kehilangan tempat tinggal. Saat ini sudah ribuan orang kehilangan tempat tinggal Bang. Saat ini sudah ribuan. Utara Jawa. Berarti nanti akan jutaan kalau tidak segera dibangun. Berapa ribuan triliun rupiah yang akan kehilangan kalau program ini tidak dilanjutkan. Walaupun belum dimulai. Iya. Jadi kalau saya lihat ya Bang, izin Bang Aib. Kalau dari kacamata saya, kalau orang hanya melihat jumlah akumulatif dari pembangunan GSW ini yang kosnya ya, yang kosnya yang hampir mencapai 1.300 triliun. Itu kalau dengernya kayaknya besar sekali. Tapi enggak, kita harus ngitung dampaknya. Apa efeknya kita kehilangan begitu banyak wilayah kita, apa efeknya kita kehilangan begitu banyak aset kita yang sudah kita bangun puluhan tahun dengan nilai yang ratusan bahkan ribuan triliun itu yang harus kita lihat betapa kehilangan momentumnya ketika keluarga ingin mengunjungi tanah kelahirannya ataupun makam-makam saudaranya yang ternyata sudah terkubur oleh lautan. Itu yang harus kita hitung, benar-benar hitung. Dan terkait dengan aspek lingkungannya, kita harus bisa merekayasa lingkungan itu agar tetap sustain, tetap ada, tetap bisa dinikmati oleh masyarakat. Justru akan semakin indah. Ini kan pasti nanti ketika kita bicara lingkungan, bicara akan ada izin AMDAL, itu kan pasti ada. Iya. Istilahnya kalau dulu tuh butuh tanda tangan 40 orang ke kiri ke kanan atas. Yang sudah banyak dipangkas ya oleh pemerintahan Pak Prabowo. Yang sudah banyak dipangkas. Inilah yang kemudian harus dilakukan oleh teman-teman di yang pemangku kebijakan kan kira-kira itu Bang. Yeah. Nah, ini kalau saya tanya Abang, kalau Abang memiliki kebijakan, apa yang kemudian 5 hal apa yang kemudian akan pertama kali Abang lakukan dalam pembangunan Giant Sea Wall atau tembok laut ini? Kalau ditanyakan 5, tentu saya jawab yang paling penting ya. Yang paling penting. Ya, yang saya pandang paling penting ini quick win-nya adalah saya harus sosialisasi, edukasi, advokasi masyarakat. Itu yang paling penting. Karena tujuan kita bernegara ya memang agar kita semua yang ada dalam ruang lingkup bangsa Indonesia ini sejahtera secara bersama-sama, menikmati kemerdekaan secara bersama-sama, menikmati kebahagiaan secara bersama-sama. Jangan sampai ada pihak yang tertinggal. Itu kan konsepnya. Jadi saya pasti akan melakukan itu. Saya akan melakukan edukasi, saya akan melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat. Yang kedua, yang pasti akan saya lakukan adalah saya akan melakukan assessment terkait dengan para pihak yang bisa melakukan ini. Jangan sampai ternyata orang-orang yang saya minta untuk bisa membantu saya adalah orang-orang yang nggak memiliki kemampuan, baik itu secara teknologi maupun kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, saya akan mempelajari apa sih masukan-masukan dari pakar-pakar, termasuk juga terkait dengan keinginan masyarakat. Tadi keinginan masyarakat, Pak, saya ini maunya tinggalnya bareng ini. Karena mereka merupakan keluarga saya. Kelompok. Biasanya kan masyarakat pesisir kan satu keluarga Bang. Guyup. Orang Indonesia itu senangnya guyup Mas. Nah kalau pemikirannya adalah hanya karena itu, maka kita pemerintah harus bisa mendengarkan itu. Mengaktualisasinya, merekayasanya sehingga masyarakat tetap mendapatkan ruang sosialnya. Ketika itu semua masyarakat tetap mendapatkan ruang sosialnya, saya yakin masyarakat akan lebih menerima. Jadi sosialisasi, advokasi, lalu juga mencari asesmen yang paling tepat, juga istilahnya melakukan edukasi kepada masyarakat. Lalu saya juga akan mengundang pihak private ya, karena ini harusnya diisi oleh private sector. Jangan lagi kita berbicara bahwa nanti akan menggunakan dana pemerintah. Kalau menurut saya ketika kita bicara seperti itu kita mundur lagi. Pasti akan resistensinya besar sekali. Tapi kalau kita tegaskan bahwa ini sebagian besar adalah pendanaan dari investor di mana mereka akan mendapatkan kompensasi menggunakan lahan itu untuk bisa berkegiatan ekonomi ke depan, tentunya itu akan membuat ketertarikan sendiri ya, bukan cuma di dalam tapi di luar negeri juga pasti akan tertarik dan tidak akan berpengaruh terhadap kedaulatan kita. Justru ini akan menambah ruang berdaulat kita.
Semakin maju lah daratan kita ya. Iya, karena daratan kita semakin maju, otomatis area berdaulat kita itu akan semakin maju juga. Yang terakhir pastinya aktualisasi. Kalau nggak ada aktualisasi, kita nggak berbicara mengenai pembangunan. Jadi 5 hal itu yang saya akan lakukan. Jadi kalau 5 hal tadi sudah Abang lakukan, tapi kan dalam pembangunan GSW ini tentunya ada ukuran. Hari ini posisinya dari bibir pantai ke rencana tanggul laut itu berapa meter kira-kira? 500 meter, setengah kilo kan? Dari bibir pantai hari ini ya ke tanggul laut. Artinya kan kalau 500 kilometer, 500 meter. 500 meter itu kan akan ada 500 meter dikali 500 kilo kan? Ya, betul. Lahan baru. Atau mungkin lahan lama yang sudah ada sertifikatnya. Ya. Kompensasinya cukup Bang bagi para investor hanya itu saja? Ya, investor itu tertarik untuk berinvestasi ketika mereka mendapatkan kepastian. Oke. Ketika kita bicara Pulau Jawa, mereka akan mendapatkan kepastian market. Kemudahan transportasi logistik. Itu ketertarikan sendiri. Tapi yang paling penting dari semua itu investor tuh butuh kepastian investasinya. Ketika kita bicara mengenai peluang begitu banyak, tapi ternyata di penghujungnya adalah perubahan kebijakan. Sudah. Iya, makanya tadi kenapa saya tanya, Bang, ini kan kayaknya Pak Presiden ini cuma 10 tahun nih kan? Enggak dong, saya yakin, saya sangat meyakini Pak Presiden Prabowo ini saya melihat sosok yang sangat-sangat peduli pada wong cilik. Petani, nelayan, ini di hatinya dia. Iya. Saya yakin beliau sudah memikirkan ini. Gimana caranya sustainability dari program yang hendak dia canangkan ini akan dilakukan oleh penerusnya. Itu salah satu, menurut saya salah satu aspek penting yang harusnya dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, berarti memastikan. Berarti 2034 orang yang menjadi pemimpin Indonesia. Pemimpin selanjutnya harus melanjutkan program ini. Iya, bukan melanjutkan, menjaga. Karena sudah selesai. Oh iya. Kalau saya melihatnya harusnya 2034 itu sudah selesai. Orang tinggal menjaga. Iya. Mengaktualisasi, menjaga dan menikmati ya. Justru menikmati. Abang pernah dengar cerita-cerita tentang negara lain bagaimana kemudian Abang sebagai pelaut 18 tahun di laut. Saat ke Jepang Abang bagaimana, saat di Belanda bagaimana. Apakah itu mungkin ini mohon izin Bang ya. Masyarakat pesisir kita kan hari ini belum tersosialisasikan dengan program tembok laut ini kan. Dengan program pencegahan penurunan ataupun naiknya permukaan air laut ini. Apakah di sana ada nggak sih penelitian yang misalnya di Belanda butuh berapa tahun loh sosialisasinya, di Jepang berapa tahun loh untuk sosialisasinya? Kalau untuk itu saya tidak mendapatkan informasi yang cukup ya. Tapi kalau ditanya apakah di Belanda ada, kita sama tahu pasti di Belanda ada. Apakah di Jepang ada? Jepang ini mirip-mirip karakteristiknya dengan kita, tapi ditambahkan dengan lingkungan yang jauh lebih ekstrim. Kita dalam 1 tahun itu nggak pernah kita mengalami kejadian kayak saudara-saudara kita di Sumatera kemarin. Itu kejadian yang langka luar biasa. Ada siklon di Asia Tengah sama ada siklon di Asia Timur, di mana itu membuat bibit siklon yang harusnya naik ke atas tertahan dan lari malah ke wilayah Indonesia. Dan ini 1 banding mungkin 20-30 tahun nggak pernah kejadian, Mas. Karenanya kaget-kaget kita. Padahal negara-negara seperti Jepang itu dalam setahun minimal mengalami kejadian yang jauh lebih parah dari itu 33 kali. Minimal dalam setahun. Karena 33 taifun itulah yang akan mereka hadapi dalam setahun untuk wilayah utara Pasifik. Jadi kalau ditanya apakah mereka melakukan apa yang hendak kita lakukan, jauh-jauh hari sebelumnya masyarakat sudah memahami bahwa mereka harus melakukan itu. Karena kembali lagi 1 jengkal tanah direbut musuh, mereka akan berani mati. Apalagi ini sesuatu yang sebetulnya bisa dipertahankan dengan teknologi dengan rekayasa. Pasti mereka melakukannya. Di sepanjang pulau
Jepang sebelah timur itu sudah dibangun, kalau saya bisa katakan Great Wall, iya sudah dibangun itu. Panjangnya juga ya mirip-mirip lah, sekitar 100-200 kilo mereka sudah bangun itu. Jauh-jauh hari. Penciptaan daratan baru artinya akan ada lahan ekonomi baru selain kemudian menyelamatkan potensi ekonomi, menyelamatkan lingkungan dan lain sebagainya. Abang mau ngasih tahu apa kepada orang-orang yang berpikir bahwa pembangunan Giant Sea Wall ataupun Great Wall ini merupakan perusakan ekologis laut, yang merupakan menutup celah potensi ataupun nelayan untuk mencari ikan, ataupun orang-orang yang berpikir negatif terhadap pembangunan proses pembangunan Giant Sea Wall ini. Abang mau bilang apa ke mereka? Saya hanya mengatakan seperti ini ya Bang Aib. Kalau ditanyakan apakah saya adalah orang yang sangat-sangat cinta lingkungan, saya jawab iya. Apakah saya pernah memperjuangkan agar lingkungan bisa dipertahankan? Iya. Saya bahkan orang yang paling keras bersuara terkait dengan pasir laut. Saya orang yang paling bersuara keras terkait dengan Raja Ampat. Saya juga bersuara keras terkait dengan beberapa kebijakan yang memang berbahaya bagi lingkungan. Kalau ini soal yang lain. Terkait dengan khawatirnya para pemerhati lingkungan terkait dengan keberadaan Giant Sea Wall ini, saya nggak akan bisa menegasikan. Saya justru hendak mengajak mereka semua, ayo kita duduk bareng, kita diskusikan bareng, kita simulasikan bareng pro dan konsnya, apa alternatif yang bisa kita sajikan buat pemerintah agar program ini tetap berjalan. Karena kalau program ini nggak berjalan, kita melestarikan lingkungan, kita merawat tanaman kita supaya binatang itu tetap ada, tapi kita menghilangkan peluang saudara-saudara kita untuk sejahtera. Masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk bisa sejahtera. Dan ini menurut saya kontradiktif. Karena manusia itu esensinya yang harus mendapatkan perhatian lebih. Kita sebagai manusia ya harus menjaga manusia juga. Lingkungan kita jaga, tapi manusianya kita nggak jaga, menurut saya nggak balance. Karenanya menurut saya itu yang akan saya lakukan. Saya akan mengajak diskusi rekan-rekan yang memang konsen di situ. Apa sih alternatif yang bisa kita berikan? Contoh misalnya, kalau khusus di wilayah dekat perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, itu kita nggak usah bangun beton konkret deh, tapi kita perbanyak aja hutan mangrove-nya. Sekaligus kita berikan atau kita bangun tambak-tambak di situ karena memang naturalnya sekarang sudah seperti itu. Karena kekhawatiran masyarakat di situ memang seperti itu. Itu sesuatu yang rasional. Apalagi memang kita membangunnya memang masif ya dari Banten sampai ke Gresik. Nah, ini ajakan Bang Marcel. Bang Marcel ngajak orang-orang yang negatif terhadap pembangunan GSW. Ayolah bareng-bareng, ini lebih penting dari segala-galanya. Ya, karena yang kita jaga bukan cuman tanaman, yang kita jaga bukan cuman hewan, yang kita jaga adalah sesama kita juga, Bang. Manusianya sendiri. Itu esensi kita sebagai manusia. Bang, terakhir, kalau Abang berpikir GSW itu begitu Giant Sea Wall, pembangunan tembok laut itu begitu penting ya, berdasarkan tadi data-data Abang, dampak yang kemudian Abang sampaikan tadi. Ini pertanyaan terakhir saya, karena memang Abang sebagai pengamat maritim, Abang juga sebagai wakil ketua umum Tani Merdeka bidang kelautan dan perikanan. Ya enggak? Pertanyaan saya ke Abang, bagaimana menurut Abang dengan konsep yang dijalankan oleh pemerintah Pak Prabowo melalui KKP, Kampung Nelayan Merah Putih? Ini pertanyaan saya, dan bisa jadi tidak akan jadi pertanyaan terakhir nih, Bang. Berkembang kita ya. Berkembang. Nggak apa-apa. Minuman masih penuh. Kalau saya melihatnya, Bang, disinilah letaknya kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Di depan mata kita, ya, bagi kampung-kampung nelayan itu mereka harus sadar bahwa pemerintah akan memberikan bantuan yang luar biasa konkret.
mereka belum ada apa? Belum ada dermaganya. Pemerintah akan mencoba membangun di situ. Cuma memang kajiannya harus diberikan pada pemerintah. Iya. Masyarakat harus proaktif. Pertama bangun koperasi merah putihnya, karena itu dasar hukumnya untuk bisa memberikan bantuan. Lalu apabila pelabuhannya ternyata udah jadi, apa yang masih kurang? Oh ternyata cold storage belum ada. Kenapa? Kalau kita bicara hilirisasi, kita bicara produk turunan dari hasil yang diambil, tentu kita butuh cold storage. Nah, ketika cold storage sudah ada, ternyata ini jumlahnya nggak bisa sesuai dengan cold storage yang sudah dibangun. Berarti kapal ikannya kurang, baik itu ukurannya maupun teknologinya. Pemerintah akan bantu itu. Disiapkan oleh KKP melalui program Kampung Nelayan ini. Dan kalau saya melihat ini yang harusnya disambut dengan gegap gempita oleh kampung-kampung nelayan di seluruh Indonesia. Karena program ini bukan cuma 1 tahun di 2025 yang hanya 100 kampung nelayan tapi di 2020 65% dong. Itu pencapaian yang luar biasa dong. Ini di tahun 2026 akan ada 1.000 kampung nelayan yang saya amati. Dan tentunya akan berdampak positif yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yang kedua bagi nelayan-nelayan itu sendiri. Mereka akan merasakan perekonomian mereka akan bertambah. Nah, dihubungkan tadi dengan Giant Sea Wall, Bang. Ketika kita bicara hal-hal yang tadi, itulah yang harus disampaikan ke kampung-kampung nelayan, bahwa mereka akan dibangunkan nih kampung-kampung nelayan ataupun pelabuhan ataupun cold storage di situ langsung di pinggirnya, sehingga mereka ketika menangkap nggak akan terlalu jauh lagi. Iya. Jelas ya. Jelas, clear ini ya. Aktualisasi langsung. Aktualisasi ini. Jadi memang presiden hari ini, pemerintah hari ini cuma 2 perhatiannya. Nelayan, petani. Saya bersyukur banget, Bang. Saya bersyukur banget tuh pemerintah kita. Saya tuh ngelihat Abang, maksud saya Abang pengamat maritim memang konsisten ya, sebagai pengamat maritim. Dulu di kapal 18 tahun, hari ini di organisasi juga banyak dengan persoalan maritim kan. Di Tani Merdeka, organisasi tani tapi wakil ketua umum bidang perikanan dan kelautan. Jadi nggak salah lah kita ngobrol dengan Abang. Giant Sea Wall, KNMP, apa potensi lossnya di KNMP menurut Abang? Karena melalui Koperasi Desa Merah Putih tadi seperti yang Abang ceritakan. Iya. Potensi loss yang harus segera kita antisipasi adalah bahwa nelayan kita ini orang-orang yang polos. Nelayan kita ini orang-orang yang biasa bekerja. Nelayan-nelayan ini bukan sosok pemikir. Harus ruang itu diisi. Dari sekarang anak-anak nelayan ini harus dilakukan edukasi mengenai bagaimana cara mengelola dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koperasi Merah Putih ini. Karena dana sebentar lagi akan turun, kampung-kampung nelayan ini akan segera bergerak. SDM-nya sudah ada belum? Dan saya sangat menyarankan SDM-nya harusnya dari mereka aja. Jangan dari luar. Karena kalau dari luar nanti yang akan mendapatkan keuntungan ya orang luar. Harusnya dari masyarakat itu sendiri. Entah itu anak-anak yang kita langsung sekolahkan di sekolah-sekolah yang memang sudah dibangun oleh Pak Prabowo dari sekolah-sekolah rakyat ini. Lalu juga setelah itu potensi bocornya adalah ketidaktahuan mereka mengenai bagaimana cara mengelolanya dengan baik dan benar. Ya kan, misalnya yang paling ideal adalah kalau misalnya ikan tuna dijadikan filet ujungnya, sehingga nilai ekonominya akan jauh lebih tinggi. Tapi masyarakat tergiur untuk ya sudah masukin cold storage, jual utuh. Nah, edukasi seperti ini yang harusnya mulai masif dilakukan. Potensi ikan di wilayah itu apa sih? Lalu di tempat mana ikan ini akan harganya bagus. Nah, di situ berarti peran dari pemerintah nih untuk bisa melakukan hilirisasi yang tepat. Kita sama tahu nih saat ini program dari Pak Amran dan Masdar ya terkait dengan pertanian ini luar biasa. Kelapa yang biasanya petani dibeli 3.000 sekarang udah pemerintah berani advokasi mereka untuk dijual ke luar negeri 10.000 loh, Mas. Kelapa. Itu kelapa bulat, bukan yang habis dibakar itu. Iya, kelapa bakar ataupun nata de coco yang model-model gitu ya. Iya. Nah, perikanan harus seperti itu, Mas. Misalnya contoh kita akan mengkoneksikan antara hasil dari kampung-kampung nelayan yang diadvokasi oleh pemerintah ini dengan
kebutuhan dari bahan makan pokok untuk MBG. Nah ini tentu. Jadi memang dari hulu ke hilirnya disiapkan ya. Bang, kita bangsa yang besar kok. Iya. Hanya saja memang sebelum-sebelumnya mungkin konsep berpikir ini masih jauh dari pemikiran masyarakat ya. Dan ketika pemerintah langsung membawanya, nah ini harus ditangkap cepat, Bang. Masyarakatnya jangan sampai pemerintah udah sampai di mana pemikirannya masyarakat masih di situ-situ aja. Memang sih di awal-awal saya yakin masih akan ada kegagapan, tapi kalau konsistensi dari pemerintah maupun masyarakatnya ini sama, itu akan jadi besar sekali. Akselerasinya akan luar biasa, dampaknya akan luar biasa. Saya pernah bilang Bang dalam berbagai pemikiran saya bahwa 1.300 triliun itu minimal. Itu kalau masih dalam bentuk bahan baku. Iya. Tapi kalau misalnya sudah jadi bahan jati mungkin 10 kali lipat. 10 kali lipat ya kita bisa maksimalkan. 13.000 triliun. Dalam setahun loh. Itu APBN kita aja lewat, Bang. Iya. Kita ini Bang luar biasa. Saya pernah ini minta maaf kalau saya sedikit menyebutkan negara lainnya. Dalam 18 tahun saya berlayar, saya pernah membawa bahan bakar kita ke luar negeri ya. Negara itu waktu itu negara nomor 2 paling maju di dunia. Ekonominya juga paling maju, nomor 2 di dunia. Mereka mengatakan pada saya, dalam banyak kesempatan, bukan cuma sekali, dalam banyak kesempatan. 10 hari saja energi kamu nggak masuk ke kami, negara kami blackout. Segitunya pentingnya Indonesia bagi para pihak. Dan saat ini saya sangat yakin ketika melihat program-program yang disiapkan pemerintah, kita sedang ke arah yang benar. Tinggal kita aktualisasi dan maksimalkan aja. Luar biasa Bang, potensi yang kita miliki sebetulnya. Ini saya kalau ngomong sama Bang Marcel nih kayak lagi kuliah gratis gitu loh. Ya, jadinya asik kita ini. Jadi potensi kita harus kita gali. Tadi soal GSW juga jelas pesan Bang Marcel. Kalau hari ini Bang, hari ini nih ya, kita bicara tadi KNMP, GSW, ya gak? Garam. Hilirisasi yang kemudian dibentuk digalakan di 2025 ini adalah hilirisasi garam. Itu bagaimana kemudian potensi garam di Republik kita? Iya. Dalam catatan saya ya Bang, garam di Indonesia itu garam konsumsi masyarakat itu sekitar 1,7 juta ton setahun. Lalu garam ini kan bukan cuma buat konsumsi masyarakat. Betul, ada industri. Ada industri itu hampir 3-5 kali lipatnya. Sekitar 5 jutaan ton per tahun. Itu untuk konsumsi kita sendiri. Yang harus saya tekankan di sini adalah bahwa yang untuk konsumsi kita sendiri itu kita sudah swasembada. Tapi kalau yang untuk industri ini Bang, ini murni impor Bang. Sampai hari ini semuanya murni impor. Abang bayangin kita pantainya paling panjang sedunia. Jumlah lautan kita adalah 2/3 dari wilayah Indonesia. Garam impor Bang. Gimana sampai sih sekarang ceritanya ini kadang-kadang. Tapi sekarang sudah mulai swasembada kita. Saya senang ya Bang dengan pemerintahan saat ini. Ternyata ide-ide kreatif ini udah mulai dimunculkan dalam ruang publik sehingga publik bisa menilai, publik bisa melihat dan kita tinggal menunggu aktualisasinya sebentar lagi. Saya mengikuti ya. Ini salah satu yang akan segera dilakukan inisiasi pembangunan terkait dengan swasembada garam itu adalah di Provinsi NTT. Kebetulan itu provinsinya saya Bang. Selamat Bang Marcel. Jadi produsen garam terbaik di dunia NTT. Ya, amin. Jadi itu akan dibawa dan sedang diinisiasi oleh pemerintah di Kabupaten Rote. Terluar dong. Iya. Itu menurut saya langkah strategis dari pemerintah. Gimana caranya pemerataan pembangunan bisa dilakukan ya, yang dicari pasti area-area yang memang selama ini belum tersentuh. Nah, yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah membangun pusat industri garam di Rote itu untuk bisa menutup kebutuhan yang tadi 5 jutanya yang kebutuhan industri itu Bang. Dan kalau menurut saya melihat itu harusnya kita support luar biasa, apalagi bagi saya Bang yang merupakan putra situ. Jadi memang saya sangat-sangat bersyukur sekali ada atensi dari pemerintah terkait dengan itu. Ya, terakhir Bang, beneran terakhir ini ya, terakhir. Saya pernah diceritakan oleh senior saya yang kebetulan di KKP, jadi staf sus di KKP.
Gus Dur pernah berkata, ikan di Indonesia ini tidak tidak habis dimakan atau diambil kata. Tapi mati karena tua. Tidak mati karena diambil, tapi karena mati karena tua. Artinya kan begitu banyak ikan di Republik ini, di laut kita yang 2/3 ini, tapi kita belum bisa mengambil dan memanfaatkannya. Bener Bang, selama pengalaman Abang 18 tahun di kapal di laut ini. Iya. Kalau saya ditanyakan, jawaban simpel saya iya. Iya. Tapi kalau ditanyakan mana buktinya Bang? Iya. Saya bisa katakan seperti ini. Zamannya Ibu Susi. Ibu Susi itu kita katakan berhasil karena berhasil mencegah perompakan ikan, pencurian ikan di wilayah kita sebesar 62 triliun. Oke. Iya. Di mana 62 triliun itu belum berhasil kita ambil sendiri sampai sekarang. Sampai sekarang Bang. Secara catatan kalau untuk kuota ikan yang bisa ditangkap di lautan Indonesia itu sekitar 13 sampai 14 juta ton per hari ini. Per hari. Per tahun maksud saya. Per tahun. Per hari ini ya, data hari ini. Yang baru kita bisa maksimalkan dari potensi itu adalah hanya belum sampai setengahnya Bang. Di posisi itulah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Indonesia gelap, kita melihat potensinya dulu deh. Iya. Betapa besar yang kita harusnya bisa maksimalkan, tapi karena memang ide-ide kreatif kita masih kemarin tertahan, kita belum bisa memaksimalkannya. Tapi ketika kita sudah bisa ketemu, oh ya ternyata harusnya kita melakukan A, B, C, D. Untuk laut kita bisa membuat tol laut di Rote kita bisa membangun pusat garam di seluruh pulau kita bisa membuat pusat padi dan juga jagung dan lain sebagainya. Kalau itu semua bisa kita kolaborasikan, kita bisa aktualisasi, bisa kita laksanakan, Indonesia saya akan cerah Bang. Dan cerahnya pasti ada di tangan angkatan Abang. Wih, emang Indonesia emas kita ini, Indonesia emas 2045. Siapa Bang? Enggak ini, karena memang kampanye kita ini kawan-kawan ini, kita ini adalah pelaksana Indonesia emas 2045. Terima kasih Bang Marcel, mudah-mudahan tidak kapok datang di ruang siasat. Dan ke depan kita jumpa lagi Bang Marcel, pasti tentu hubungannya dengan maritim Indonesia, karena ingat nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Terima kasih, selamat jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.